Bagian kedua Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 tentang ayat kursi. Bagaimana dia akan mengantuk ataupun tidur, padahal kepunyaanlah apa yang ada di semua langit dan apa yang di bumi. Maka sangatlah tidak masuk dalam akal kalau yang maha kuasa atas segala sesuatu yang ada di semua langit dan di bumi itu akan mengantuk dan tertidur. Sebab bagaimanapun gagah perkasanya manusia, tetapi di saat dia mengantuk ataupun tertidur adalah saat yang benar-benar menunjukkan kelemahan dan tidak berkuasanya. Maka sifat kekurangan yang demikian adalah mustahil, artinya tidak masuk akal jika dipikirkan pada yang maha kuasa atas segala sesuatu itu. Siapa yang akan memohonkan syafaat di sisinya kalau bukan dengan izinnya? Ini menunjukkan kekuasaannya yang mutlak, sehingga pemberian ampun atau karunia yang akan dia berikan kepada hambanya yang terlalai ataupun lengah tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Sebab tidak ada orang lain yang boleh disebut lain, sebab semua adalah hambanya. Kalau dalam ayat ini dia menyebutkan kecuali dengan izinnya, bukanlah maksudnya ada orang lain yang akan diberinya izin. Ini hanya untuk menjelaskan mutlaknya kekuasaan saja. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Hanya dia yang mengetahui apa yang di hadapan kita, meskipun kita bermata untuk melihat apa yang di hadapan kita, maka banyaklah yang kelindungan yang tidak terlihat oleh mata. Meskipun dia mempunyai akal dan perhitungan, tetapi perhitungan kita untuk menghitung zaman dengan kita tidaklah selalu tepat. Lebih banyak yang tidak tepat daripada yang tepat. Demikian pula yang ada di belakang kita, baik yang dibelakangi oleh badan kita maupun masa lampau yang telah kita tinggalkan. Sedang Allah mengetahui itu semuanya. Kadang-kadang seakan-akan tersenyum-senyumlah Tuhan menertawakan kita ketika kita mengelak-elak dari sesuatu yang kita sangka berbahaya. Padahal kita tidak melihat bahwa bahaya itu sudah berdiri dekat sekali dengan kita. Sebab itu Allah berfirman selanjutnya, sedang mereka tidaklah meliputi sesuatu jua pun dari ilmunya. Kadang-kadang hanya secubit kecil kita diberi ilmu, dan oleh karena diberinya pengetahuan tentang yang secubit kecil itu, waktu kita pun tidak ada tersedia lagi buat mengetahui yang lain. Bertambah orang menjadi spesialis dalam satu ilmu, bertambahlah bingungnya menghadapi ilmu yang lain, kecuali apa yang dia kehendaki. Artinya, apa yang dia kehendaki buat diberikan sajalah yang diberikan kepada kita manusia serba sedikit. Ini karena kalau sudah agak banyak otak kita bisa pecah, tidak dapat memikulnya. Sebab meliputi pengetahuannya akan semua langit dan bumi. Yang dapat kita ketahui hanyalah serba sedikit daripada pengetahuan Allah yang ada di bumi. Waktu yang demikian manusia tidak cukup untuk pergi menyelidiki ilmu Allah yang ada di semua langit. Kalau manusia mencoba-coba mendekati matahari, belum sampai ke sana, masih di tengah jalan, dia akan hangus oleh panas sinar matahari itu. Yang paling dekat dari bumi hanya satu bintang satelit bumi yang bernama bulan. Waktu tafsir ini dibuat, manusia sedang berusaha mempersiapkan perkakas buat sampai ke sana. Moga-moga Allah memberi izin manusia sampai ke bulan. Bukan untuk membuktikan manusia berkuasa, sebab bulan hanyalah satu bintang kecil, pengiring bumi yang paling dekat kepada kita saja. Padahal di samping matahari kita ini ada lagi berjuta
kita matahari, dan di samping bumi kita ada lagi berjuta bintang lagi. Semuanya itu hanya untuk meyakinkan bahwa memang ada yang maha kuasa dan tidaklah memberatinya memelihara keduanya. Kekuasaan mutlak kepunyaan Allah yang mengatur seluruh alam itu niscaya tidak merasa keberatan atau penat dan lelah mengatur seluruh langit dan bumi. Sebab keberatan dan penat hanya terdapat pada makhluk, mustahil pada Allah yang tidak mengenal masa kecil ataupun masa tua yang meliputi segala ruang dan meliputi segala waktu. Dan dia adalah maha tinggi lagi maha agung. Ujung ayat 255 atau ayat kursi. Maha tinggilah Allah dari perumpamaan kekuasaannya yang meliputi langit dan bumi. Demikian tinggi dan agungnya sehingga terasa oleh tiap-tiap orang yang berpengetahuan tentang alam dalam serba-serbi cabangnya, dan ilmu hayat dalam segala seginya, dan ilmu tubuh manusia atau anatomi dengan segala keajaibannya. Maka kalau banyak kita dengar keterangan dari ahli-ahli agama bahwa kita selalu dianjurkan membaca ayat ini yang dikenal dengan nama ayatul kursi, dapatlah kita memahami bahwa maksudnya ialah untuk menambah khusyuk kita kepada Allah dan untuk menambah kita berusaha beribadah dengan langsung menghadapkan jiwa raga kepadanya dengan tidak memakai syafaat dan perantaraan. Memang berpahala siapa yang membacanya dan memahamkan maksudnya, sebab di dalamnya tersimpul tauhid yang sedalam-dalamnya. Adapun kalau hanya dibaca-baca saja untuk obat sakit kepala, untuk menjadi azimat tangkal bahaya pianggang, maka samalah artinya dengan kata pepatah asing, biduk kalang diletak.